Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang atmosfer. Kami percaya Anda semua sudah baca ya tentang atmosfer, materinya baik di buku elektronik atau di buku cetak. Yang kita harus pahami bahwa ketika bicara tentang atmosfer itu ada dua pokok bahasan. Pertama ada pokok bahasan tentang iklim, yang kedua tentang cuaca. Perbedaan antara kedua hal tersebut pada dasarnya lebih ke arah hanya soal waktu, yaitu antara iklim dengan cuaca beda. Kalau cuaca untuk per hari, kalau iklim untuk 10 atau 30 tahunan. Kemudian luas wilayah, kategorinya kalau iklim itu mencakup kawasan yang luas, kalau cuaca hanya untuk satu kawasan tertentu, misalnya kota Bandung, Cipadung, ataupun daerah-daerah yang lebih sempit lagi. Sementara durasinya juga kalau cuaca untuk satu hari, tapi kalau misalnya untuk iklim itu untuk waktu yang cukup lama. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kedua hal tersebut itu relatif sama, yaitu ada yang terkait dengan curah hujan, awan, kemudian eh, kelembaban, angin, dan lain sebagainya yang terkait dengan hal itu ya. Nah, sekarang masalahnya adalah apa kaitannya dengan COVID-19 atau COVID-19. Tolong untuk dipahami masalahnya adalah kita di Indonesia menerapkan kebijakan tentang social distancing. Nah, dalam social distancing itu ada beberapa kategori. Yang pertama ada ruang publik ya, atau public space. Public space itu ukurannya lebih dari 3,5 meter. Jadi kalau kita berinteraksi kemudian posisinya lebih dari 3,5 meter, itu disebutnya ada di ruang publik. Kemudian yang kedua ada yang lebih sempit lagi, yaitu ruang sosial atau social distancing atau social space. Luasnya itu antara 1,2 meter sampai 3,5 meter. Kemudian ada personal space atau personal distancing, itu jarak pribadi, itu jaraknya dari mulai setengah meter sampai 1,2 meter. Kalau kurang dari setengah meter itu masuk kategori akrab atau intim. Nah, ini adalah kebijakan social distancing. Kemudian jumlah pasien sampai hari ini, hari ke-24 di bulan Maret ini, ternyata jumlahnya terus bertambah. Kita sih berharap harusnya turun, tapi persoalan yang muncul adalah harus bertambah, terus bertambah. Nah, kemudian pergerakan jumlah pasien COVID-19 itu sekarang mengalami penambahan. Masalahnya dari mana kan gitu? Yang harus kita tahu bahwa menurut para pengamat, yang pertama ada pasien COVID-19, kemudian ada yang masuk kategori PDP atau pasien dalam pengawasan, kemudian ada ODP atau yang disebut juga orang dalam pemantauan, kemudian ada masyarakat umum. Nah, ini yang disebut masyarakat umum itu adalah kita semua, satu warga Indonesia itu masyarakat umum. Ketika kita pernah berinteraksi dengan pasien, maka itu kita masuk kepada kelompok orang dalam pemantauan. Misalnya kalau ada pasien yang terkena COVID-19, maka keluarga pasien itu sendiri masuk ke dalam ODP. Tapi kalau si ODP itu sudah menunjukkan indikasi ada COVID-19, masuk ke dalam PDP, dan kalau memang sudah terbukti dia adalah positif COVID-19, maka masuk ke dalam kategori pasien COVID-19 dan harus dirawat di rumah sakit. Persoalan kita hari ini adalah apa pengaruh iklim dan cuaca terhadap penyebaran COVID-19, atau lebih luas lagi, apa pengaruh geografi terhadap persebaran COVID-19. Nah, itu yang harus kalian diskusikan. Selamat belajar dan selamat mengisi waktu liburan di rumah dengan mempelajari tentang perkembangan pasien COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.